Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha, pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 pada semester ini kita awali atau di bab pertama kita awali dengan materi Quran Surat Al-Alaq. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya Quran Surat Al-Alaq ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas 5 waktu semester kemarin ya. Nah, tetapi di kelas 6 ini berhubung kita menggunakan kurikulum baru, maka di kelas 6 ini materi Quran Surat Al-Alaq akan diulang kembali. Nah, yang perlu kalian perhatikan untuk Quran Surat Al-Alaq atau bab yang pertama ini, yang pertama adalah kalian harus menghafal ayatnya, yaitu ayat 1 sampai ayat 19. Lalu kalian juga harus menghafalkan artinya ya. Jadi jangan lupa untuk yang harus kalian lakukan adalah kalian menghafal ayatnya dan juga artinya. Baik, kita langsung ke materi Quran Surat Al-Alaq. Baik, sebelum lebih lanjut Pak Ibnu jelasin tentang Quran Surat Al-Alaq, mari sama-sama kita mengenal terlebih dahulu apa itu Surat Al-Alaq. Al-Alaq artinya adalah segumpal darah, ya. Lalu surat ini tergolong surat Makkiyah, artinya surat-surat yang turun di kota Mekah. Nah, surat Al-Alaq ini berjumlah 19 ayat dan termasuk atau menempati urutan yang ke-96 dalam Al-Quran. Nah, yang perlu kalian pahami juga bahwasanya surat Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Baik, sebelum kita memulai bahasan materi, mari sama-sama kita membaca Quran Surat Al-Alaq dengan baik dan benar. Silakan disimak video yang akan Pak Ibnu bagikan sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, setelah kalian mendengarkan bacaan Quran Surat Al-Alaq dengan baik dan benar, sekarang kita masuk pembahasan materi Quran Surat Al-Alaq.
Namun terlebih dahulu mari sama-sama kita pahami pengertian daripada Al-Quran itu sendiri. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, ya, yang artinya adalah bacaan. Jadi secara bahasa, Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Nah, adapun secara istilah, Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf dan disampaikan kepada manusia secara mutawatir. Beribadah apabila dibaca atau berpahala apabila dibaca, lalu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya. Memang agak sedikit panjang pengertian Al-Quran secara bahasa, secara istilah, tapi yang intinya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang disampaikan kepada manusia secara mutawatir, lalu berpahala apabila dibaca, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itulah bedanya antara Al-Quran, kitab suci umat Islam, dengan kitab-kitab yang lainnya. Bahwasanya Al-Quran kalau dibaca itu satu huruf kita membaca Al-Quran itu akan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang berikutnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sebagai pedoman hidup manusia. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang artinya itulah kitab atau itulah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya adalah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Gua Hiro. Ya, jangan lupa di Gua Hiro, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 pada tanggal 17 Ramadan, dan malam itu dinamakan dengan malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Nah, Quran surat Al-Alaq 1 sampai dengan ayat 5 adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Dan yang selanjutnya adalah nama lain dari Quran surat Al-Alaq itu adalah Iqra atau Al-Qalam. Baik, kita lanjut dengan kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Alaq. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh hambanya bahwa Dia adalah Zat yang menciptakan manusia. Ya, jadi perlu kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya yang menciptakan manusia, menciptakan binatang dan semua yang ada di muka bumi ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah zat yang mengajarkan manusia tentang segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, jadi kita juga harus yakin bahwasanya Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui, kita melalui belajar, kita sehingga menjadi tahu, itu semua berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah zat yang maha mulia. Ya, Allah zat yang maha mulia. Yang berikutnya adalah zat tempat kembalinya manusia. Nah, karena manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suatu saat pun manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah zat yang maha mengetahui segala perbuatan manusia. Nah ya, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan.
Yang berikutnya adalah zat yang akan membalas perbuatan manusia. Nah, semua perbuatan manusia di muka bumi ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kandungan Quran surat Al-Alaq yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh hambanya tentang yang pertama, penciptaan manusia itu dari segumpal darah, ya. Yang berikutnya adalah sifat manusia yang suka melampaui batas. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksa orang-orang yang durhaka kepadanya. Nah, di sini kalian mengenal ada satu lagi nama malaikat, ya. Ada 10 malaikat yang harus kita yakini dan Pak Ibnu yakin kalian sudah hafal semua beserta tugas-tugasnya, yaitu ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atid, Malik, dan malaikat Ridwan. Nah, dalam Quran surat Al-Alaq ini Allah memperkenalkan satu nama malaikat, yaitu malaikat Zabaniyah. Ya. Nah, malaikat Zabadiah ini tugasnya adalah menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Tentu saja nanti ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala berada di neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang berikutnya adalah kandungan Quran surat Al-Alaq yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penciptaan asal kejadian manusia dari segumpal darah, dari sel-sel yang amat kecil menjadi manusia yang mampu menguasai dunia. Yang keempat adalah dengan kemurahan, keagungan, dan kebaikannya, Allah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dengan membaca, menulis, dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Manusia berkuasa atas makhluk bumi lainnya. Artinya, dengan ajaran atau Allah dengan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia mampu membaca, mampu menulis, lalu mempelajari ilmu-ilmu Allah yang lainnya, maka ada sebagian manusia dengan ilmu yang ia miliki, ia menjadi penguasa di muka bumi ini. Baik, yang terakhir adalah yang kelima, ya. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia telah melupakan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ketika manusia merasa dirinya kaya, ia menjadi sombong dan takabur. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang Quran surat Al-Alaq dan kandungannya. Nah, untuk kandungan Quran surat Al-Alaq ini kalian bisa lihat di buku paket kalian. Di situ sudah tertulis apa yang Penu sampaikan di sini. Baik, sebagai penutup, sebagai terakhir, untuk tugas mandiri kalian, yang pertama adalah kalian menghafalkan Quran surat Al-Alaq dan artinya. Ya. Nah, untuk hafalan Quran surat Al-Alaq dan artinya ini, nanti Pak Ibnu kasih waktu sekitar 2 minggu. Ya, Pak Ibnu kasih waktu sekitar 2 minggu. Kalian silakan hafalkan ayatnya dan hafalkan artinya. Nanti kalau kalian sudah hafal, boleh kalian langsung video call Pak Ibnu melalui WhatsApp. Ataupun nanti kalian kabarin ke Pak Ibnu, Pak, saya sudah hafal ayat dan artinya, saya mau setoran sekarang gitu ya. Nanti biar Pak Ibnu yang telepon kalian. Ya, jadi batasnya sampai 2 minggu. Berarti di bulan Agustus ya. Nanti insya Allah dikabarkan lebih lanjut. Nah, yang berikutnya adalah kerjakan buku paket kalian halaman 14 sampai halaman 16. Ya. Nah, untuk di buku paket halaman 14 dan 16, untuk yang pilihan gandanya atau bagian 1, nanti kalian silakan memindahkan jawaban ke Google Form yang akan Pak Ibnu bagikan.
Nah, untuk bagian 2 dan bagian 3, sekali lagi, untuk bagian 2 dan bagian 3, kalian menulis isinya di buku paket kalian. Setelah di buku paket kalian terisi, ya, kalian foto jawaban kalian bagian 2 dan bagian 3. Nanti akan Pak Ibnu buat classroom. Ya, jadi kalian nanti mengumpulkan tugasnya yang bagian 2 dan bagian 3, kalian kumpulkan di classroom. Ya, baik, barangkali ini penjelasan dari Pak Ibnu untuk materi kita tentang Quran Surat Al-Alaq. Apabila ada pertanyaan nanti insya Allah ketika ada pelajarannya, kalian boleh menanyakan langsung ke Pak Ibnu. Pengen ucapin terima kasih. Kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.